Halo teman-teman, ini ada sharing yang cukup menarik yang akan aku bahas di video kali ini. Jadi malam-malam ya, sekitar jam 12 lewat itu aku dapat sharing dari salah satu subscriberku yang bercerita. Jadi ceritanya kayak gini teman-teman, dia dapat transferan nyasar dari pihak pinjol, tetapi sayangnya dananya dikembalikan. Jadi bagaimana kronologinya, silahkan aja disimak videonya. Katanya, malam, siapa nih katanya, baru buka YouTube terkait pinjol, saya lihat akunnya abang. Oh iya, gimana katanya, mau sharing bang, tapi di sini saya nggak pernah ngajuin pinjaman, tiba-tiba dana masuk, lebih ke penipuan, kredit dana dan dana darurat katanya. Sudah saya kembalikan uangnya, itu pun saya yang menghubungi CS dari nomor di Google katanya. Nah terus aku balas kayak gini, sebelumnya pernah ngajuin nggak, aku tanya. Belum pernah, tapi saya buka aplikasinya katanya. Ternyata mereka komplotan katanya teman-teman. Di sini aku langsung balas, astaga, bayar itu via virtual account yang ada di APK, jangan bayar selain di luar virtual account APK tersebut. Saya bayar lewat VA di WA, tapi atas nama PT-nya Sumber Berkat kalau nggak salah katanya. Nah ini ya teman-teman ya, dia dana yang udah dikembalikan itu 3.338.000. Wow, enak banget nih pinjol ya kan, orang nggak ada ngajuin tiba-tiba ditransfer, malah dibalikin teman-teman. Nah jadi pelajaran yang harus kita ambil dari video ini adalah, jika teman-teman nggak pernah ngajuin tapi tiba-tiba ada dana nyasar dari pinjol, itu nggak usah dibalikin biar mereka kapok kayak gitu. Nah jadi di sini itu saya kembalikan dana yang masuk dari 2 APK. Saya menghubungi 2 nomor CS yang berbeda, tapi saya udah nggak bisa masuk aplikasinya lagi katanya. Karena sebelum saya melakukan pengembalian mereka nyuruh hapus APK-nya dulu, hapus data dulu katanya. Tapi saya masih diteror APK dana darurat. Katanya saya masih belum melakukan pembayaran. Padahal dana yang masuk di m-banking kode yang sama. Saya harus gimana bang, bikin laporan polisi apa ya katanya. Nah ini kan teman-teman, walaupun udah dikembalikan, kalian masih diteror, kalian masih diintimidasi sama mereka untuk melakukan pembayaran. Ini agar kalian membayar terus-menerus kayak gitu. Nah jadi bilang dari awal, kenapa aku bilang nggak usah dikembalikan ya, karena itu walaupun udah dikembalikan ini pasti bakalan ditagih-tagih lagi kayak gitu. Nggak usah dibayar mbak, harusnya nggak usah dibalikin itu katanya. karena karena kan mikirnya itu bukan hak saya, dan saya juga nggak mau ada urusan di kemudian hari, tapi dia kirimin saya foto katanya. Nah ini yang bikin aku ragu juga teman-teman, maksudnya kayak gini, kita nggak pernah ngajuin ya, kata mbaknya dia nggak pernah ngajuin tetapi ada fotonya dia. Nah itu dapat dari mana kayak gitu. Nah jadi dari banyak kasus itu biasanya dulunya pernah ngajuin tapi nggak di ACC teman-teman. Nah tiba-tiba dari pihak pinjol itu sendiri menemukan datanya, langsunglah tiba-tiba dikirim dananya dengan data yang telah mereka pegang kayak gitu, termasuk kontak-kontak yang ada di handphonenya sebelumnya kayak gitu. Padahal saya nggak pernah save foto itu, dia ambil keuntungan. Gimana ya bang, saya harus gimana sarana bang katanya. Saya nantangin ketemu, terus biar saya datang ke alamatnya nggak dikasih gitu ya, nggak bakalan mau ngasih ya kan. Pinjol ilegal itu dia nggak tahu keberadaannya di mana kayak gitu. Jangankan kita yang orang biasa, dari pihak kepolisian saja sudah sering dilaporkan tetapi pinjaman online ilegal itu walaupun udah ditangkap masih tetap ada teman-teman. Nah jadi di sini dari sekian banyak curhat-curhatnya itu intinya dia mau ini ya, dia mau bikin laporan ke Polda juga katanya. Nah di sini aku langsung balas kayak gini, Mbak bikin laporan juga nggak bakalan ada tindakan, udah ribuan orang yang bikin pengaduan jauh sebelum Mbak kayak gini. Tapi apa, mereka masih ada tuh katanya. Harus diviralin bang, makanya ini saya lagi cari korbannya. Media sudah ada, punya kenalan TV-an juga. Masalahnya ini kan penipuan, kalau cuma saya sendiri nggak akan ditanggapi mungkin. Di sini aku langsung balas, ya dicoba saja mbak, harusnya duit nggak usah dibalikin biar kapok pinjolnya. Ini malah dibalikin, ya enak dia. Oke teman-teman. Nah kenapa mereka selalu ngirim link ini terus bang? Ini dikirim setelah saya mengembalikan dananya katanya. Nah ini bisa dibahas juga nih, kenapa pihak pinjol itu sendiri mengirimkan dana ini ya, karena untuk membuka datanya dia lagi kayak gitu. Jadi semua cat-cat yang sudah mereka rekam dulunya itu bisa kebuka lagi teman-teman. Makanya kita disuruh login lagi di aplikasinya. Terus minta saya buka aplikasinya lagi, katanya harus ada yang diverifikasi biar datanya kehapus katanya. Itu link untuk masuk APK-nya, karena di Play Store udah nggak ada, masih diteror nggak. Nah ini dari apa ya, kemarinnya lagi kayak gitu, aku tanyain masih diteror nggak, ada, barusan saya balas tapi nggak balas lagi, kalau telepon ada 5 kali masuk
tapi aplikasi baru kas STR katanya, nggak tahu juga teman-teman. Nah intinya jika teman-teman sudah mendapatkan dana kiriman mendadak dari pinjol, nggak usah kalian kembalikan. Karena apa ya, karena walaupun kalian kembalikan itu mereka tetap aja meminta lagi kayak gitu. Jadi dia termasuk apa ya, termasuk kayak meras orang kayak gitu. Nah jadi itu yang bisa pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah tetap hati-hati ya, jika udah nggak ada yang di ACC pinjol kayak gitu, ya udah dihapus saja semua izinnya, terus langsung hapus aplikasinya kayak gitu. Nah itu saja yang bisa aku bagikan di video kali ini. Terima kasih sudah selalu menonton video ini. Akhir kata atas nama saya admin obrolan pinjol dan sampai jumpa.